Kenapa nggak main? Karena temennya nggak pernah mau main sama aku. Oh, teman-teman kamu nggak pernah mau main sama kamu, kenapa? Katanya akunya ngamen. Oh, pernah ku temukan gadis secantik dirinya. Kalian kan si Palen sudah memberikan mawar merah tuh di depan mama. Itu tanggapan Bunda Umay begini. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali bersama kami di channel Wong Kuno News. Pada kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan part yang benar-benar menarik. Ini kisah inspiratif dari seorang April, dari dia kecil hingga sesukses sekarang ini seperti apa pembahasannya. Ini keluar dari mulut April sendiri kisah kehidupannya ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga mungkin penasaran dengan videonya. Kita langsung gaskan ke videonya. Oke, let's go. Hujan besar, April nggak bisa ngamen sama sekali. Dan Karena nggak enak sama ayah. Ntar ayah yang disalahin ayah disalahin oleh oleh orang. Kadang-kala orang sok ngomong apa sih, April? Ngomongnya itu anaknya dimanfaatin untuk kerja, padahal aku yang minta sendiri untuk ngamen. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya ketika April dan ayahnya April itu ngamen, itu kadang-kala ada juga masyarakat yang bilang bahwasanya anaknya diminta kerja ya, walaupun kadang mereka tidak tahu yang sebenarnya ya. Jadi ayah April itu sakit, mempunyai penyakit dalam dan serius, dan beliau tidak bisa bekerja berat. Walaupun ngamen hanya membawa tip musik, box musik yang memang dibawa untuk Nok April ngamen, itu juga kadangkala ayahnya April itu kerepotan, dalam artian kadangkala suka sakit di jalan ya. Iya. Kalau ayah April ketika bawa box musik itu kemudian sakit, itu bagaimana? Biasanya yang dirasa apa dulu ayah tuh kalau sakit pas di jalan lagi ngamen? Pinggangnya sakit karena punya ginjal ya. Ya, ginjalnya bermasalah, akhirnya kadang ketika ngamen pun juga ayahnya April itu suka sakit di jalan sehingga mengharuskan akhirnya pulang ya. Iya. Oke, jadi itulah salah satu cerita bagaimana April akhirnya terjun untuk menggantikan peran orang tuanya bekerja dan akhirnya ngamen keliling. Kamu ngamen sudah berapa tahun, April? Baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Oke, dulu ayah yang kerja ya. Tapi setelah ayah sakit, akhirnya kamu yang ngajak ayah untuk kerja. Kamu inisiatif untuk kerja itu bagaimana? Akhirnya kamu pengen kerja tuh, April? Karena abis naik ke panggung. Kamu abis itu nyumbang lagu di panggung. Setelah pulang dari panggung, kamu bilang sama ayah ngamen. Waktu itu sudah punya box musik? Belum. Kamu bilang apa sama ayah, sama ibu? Sama ayah, sama ibu. Ayah, mendingan nganggur terus kayak gini. Kalau nyari panggung terus kan nggak mungkin tiap hari ada. Mendingan kita berangkat ngamen aja yuk ya. Aku ngomong gitu. Oh, jadi kamu dulunya tuh suka nyumbang-nyumbang lagu gitu ya. Kemudian kadang orang kasih saweran ke kamu dapat rezeki dari situ gitu. Lalu setelah kamu turun dari panggung, karena orang hajat kan nggak tiap hari, jadi kamu punya inisiatif untuk ngamen keliling. Iya. Oke, wah ini udah luar biasa semangatnya. Dari pemikiran anak 10 tahun, dia berusaha untuk menjadi salah satu visioner untuk keluarganya, ya, menyemangati keluarganya. Penderitaannya seberat apapun, dia tetap insya Allah tegar dan kuat ya, April ya. Ini luar biasanya dia bisa berpikir untuk menjadi pengamen cilik, memutuskan untuk menjadi pengamen cilik. Apa sih? Kenapa sih kamu tiba-tiba ya udahlah April mau ngamen aja? Kenapa bisa begitu, Bro? Karena sedih ngeliat orang tua nganggur terus. Ntar kan di rumahnya malah kerasa kalau nggak ada uang gimana. Oh gitu, sedih karena orang tua nganggur terus. Jadi kamu merasa ya udah dah, saya ngamen aja gitu. Yang kan harusnya kamu tuh seusia kamu kan harusnya main, kalau pulang sekolah main sama teman-teman. Sekarang kamu kalau pulang sekolah harus ngamen. Jadi kurang dong mainnya. Aku memang dari kecil nggak pernah main. Oh, nggak pernah main. Jadi kalau pulang ngamen itu biasanya pulang sampai rumah jam berapa? Jam 10. Ntar berangkatnya habis tengah hari.
Pulang jam 10 apa nih? Pulang sekolah jam 10. Oh, pulang sekolah jam 10. Berangkat habis duhur. Berangkat habis duhur, pulang lagi sampai rumah? Pulang lagi sampai rumah kadang-kadang kalau sepi jam 5. Kalau kayak kemarin rame jam setengah 6 baru pulang. Setengah 6 baru pulang tuh sampai rumah. Iya. Oke. Jalan kaki muter terus itu capek nggak? Enggak. Nggak capek. Itu rasanya kayak hiburan diri sendiri, menghilangkan stres. Oh, jadi kamu merasa suka ada beban gitu? Enggak. Enggak. Tapi kata aku nyanyi itu senang, Oh, nyanyi itu bikin seneng, bikin ceria. bikin ceria gitu ya. Oke, walaupun kamu nggak bisa main sama teman-teman kamu yang sepantaran kamu. Iya. Kena. Cerita sama April, seusia masih kecil 10 tahun, dia harus berjuang untuk keluarganya. Ini benar-benar luar biasa. Pokoknya semua teman-teman yang lagi pada nonton, buat om-om, buat tante-tante yang lagi pada nonton, itu terus semuanya mendoakan kamu ya. Buktikan Nok April sama teman-teman Nok April pasti sukses, kata mereka ya. Nah, buat semuanya doakan April semoga sehat selalu bareng keluarganya. Biar besok gede milike ya. Dan kamu kalau sudah punya kesuksesan, jangan pernah punya rasa dendam dengan orang lain ya. Jangan pernah punya rasa dendam, kamu harus tetap semangat dan hidup kamu itu harus bisa berguna untuk diri kamu, juga berguna untuk orang lain. Iya. Sayangi bapak ibumu dan sayangi bapak ibumu. Waalaikumsalam. Itu lagunya Valen ya? Tak pernah ku temukan gadis secantik dirinya. Lembut banget. Tatapan matanya membuatku terpesona. Baik, memang benar-benar luar biasa penyambutannya. Jangankan keluarga Valen, tetangga Valen itu nyariin semua, pengen ketemu. Ada bawa oleh-oleh untuk nenek, untuk mama, untuk bunda. Penyambutannya ngasih makan aja luar biasa. Ngalah-ngalahin orang di penghotelan, rumah singgah itu yuk, ngalah-ngalahin perhotelan, tahu nggak sampai? Kalau nggak percaya, kalau nenek kesini lagi ikut, ayo buktiin memang orangnya baik. Netizen tuh sering ngomong apa tappingan yang ikat dulu, lamaran dulu, masya Allah. Kalau kita nggak dilayan, nggak apa-apa lah. Nanti kita itu mau main ke sana, bawa kue sebagai silaturahim gitu loh. Tapi kan kita belum ngobrol tentang apa sama anak-anak aja, kita lo belum ketemu, iya kan? Sama anak-anak aja kita belum serius ngomong, iya kan? Iya belum ketemu. Aku aja dengan Valen ngomong hal soal ini belum, masih karena apa? Karena belum pindah ke apartemen. Kalau sudah pindah ke apartemen, aku ke Jakarta nginep paling nanti di sana gitu loh.
Jadi kan bisa ngobrol dengan keluarganya, juga bisa ngobrol kayak gitu. Tapi sebagai cuman emak ngampung kayak emak ini, jadi aku belum tahu seperti apa pendapat dari orang tua yang sesungguhnya nanti. Aku cuman mensupport aja yang terbaik buat anak-anak berdua itu gitu loh. Iya, kita doakan aja yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi kita bukan emak-emak zaman kuno ya, zaman Siti Nurbaya. Oh tidak dong, emak-emak itu bukan. Kalau masalah kayak gitu, kita emak-emak sekarang zaman now loh. Kita sekarang lagi doakan semoga karir mereka lah. Kalian itu cuman bisa membantu. Kemarin kan si Palen sudah memberikan mawar merah tuh di depan mama. Itu tanggapan Bunda Pemaik bagaimana? Aku senyum-senyum saja itu. Tahu nggak, mama aku jadi obat nyamuk. Pelongo liatin bocok berdua tingkahnya. Gila. Aku gini loh, aku gitu. Detik-detik Bu Nur nangis. Di panggung. Tapi ketika malam penentuan tiba, nama kamu tidak disebut sebagai juara. Itu yang dialami Valen Pamekasan DA7. Gagal jadi juara, penonton debat, netizen pro kontra, semua terlihat biasa di dunia kompetisi. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang gak masuk akal terjadi di belakang panggung. Bu Harsiwi tiba-tiba memanggil Valen, mengajaknya keluar studio. Di area parkir sudah menunggu satu mobil mewah mengkilap. Dan yang terjadi setelah itu bikin netizen auto kaget, satu studio ikut terdiam. Kok bisa peserta yang gagal juara malah pulang bawa mobil? Apakah ini bentuk apresiasi spesial, rezeki tak terduga, atau justru ada cerita lain di balik hadiah fantastis ini? Jangan skip, jangan di-pause. Di video ini kita bakal bongkar detik-detik Bu Harsiwi kasih mobil ke Valen, reaksi aslinya, sampai panasnya komentar netizen yang bikin momen ini jadi salah satu yang paling heboh di sejarah DA7. Bayangin, kamu di posisi Valen malam itu. Minggu demi minggu kamu berdiri di panggung megah, disorot lampu terang, dihakimi jutaan pasang mata dari layar kaca. Latihan sampai pagi, suara serak, kaki gemetar, tapi kamu tetap maju. Saat grand final, jantungmu seperti mau copot waktu nama juara dibacakan. Dan ternyata itu bukan namamu. Tepuk tangan tetap terdengar, konfeti tetap jatuh, tapi di dalam dada ada ruang yang tiba-tiba terasa kosong. Kamu tersenyum untuk kamera, memeluk sang juara, mengucap selamat sekuat tenaga. Padahal di dalam hati bertanya, kurang apa lagi usahaku? Di rumah, orang-orang Pamekasan yang mendukungmu terdiam. Timeline penuh komentar, Valen harusnya juara. Valen juara di hati kami. Malam itu semua terlihat seperti akhir cerita. Padahal, justru di titik gagal juara itulah, semesta diam-diam menyiapkan plot twist paling gila dalam hidupmu. Begitu siaran selesai dan lampu-lampu studio mulai diredupkan, suasana di belakang panggung jadi jauh lebih sunyi. Gaun sudah tak serapi tadi, make up mulai luntur. Tapi senyum profesional masih harus kamu pasang setiap kali ada kamera lewat. Valen duduk di kursi plastik di pojokan, memegang buket bunga yang tadi diserahkan di panggung. Ia sempat menunduk lama, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengecek ponsel yang penuh notifikasi. Keluarga, teman, dan fans yang semuanya bilang bangga. Di sela-sela pesan itu,
ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Bukan karena benci pada juara 1, tapi karena manusiawi, ada rasa hampir yang mengganjal. Namun di balik mata yang mulai berkaca-kaca, Valen tetap menjawab satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih sudah dukung aku. Dunia mungkin mengira kisahnya selesai di titik runner-up. Tidak ada yang tahu bahwa di sisi lain studio, ada seseorang yang sedang mengamati cara Valen menerima kekalahan dengan kepala tegak. Sosok itu adalah Bu Harsiwi, perempuan yang selama ini sering kamu dengar namanya, tapi jarang benar-benar lihat perannya di depan layar. Ia duduk memperhatikan, bukan hanya penampilan di panggung, tapi juga sikap para finalis setelah kamera mati. Di tengah hiruk-pikuk kru yang sibuk membereskan properti, tatapannya beberapa kali tertuju pada Valen, anak daerah yang menerima hasil tanpa drama, tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menuntut penjelasan. Di dunia hiburan yang kadang penuh ego dan amarah, ketenangan seperti itu bukan barang murah. Mungkin di detik itulah hatinya bergumam, anak ini beda. Percakapan pendek dengan tim mulai terjadi, bisik-bisik, tatapan saling mengerti, dan sebuah ide yang awalnya hanya kalimat ringan. Gimana kalau kita kasih apresiasi khusus buat Valen? Pelan-pelan, ide itu tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hadiah hiburan. Tak lama kemudian, di tengah suasana yang mulai sepi, seorang kru menghampiri Valen. "Valen, jangan pulang dulu ya, ada sesi tambahan," katanya. Valen mengira itu hanya wawancara terakhir, mungkin ucapan terima kasih untuk penonton, atau konten digital untuk media sosial. Ia mengangguk, merapikan rambutnya, memperbaiki posisi selendang, dan mencoba kembali memasang senyum. Di sebuah ruangan, kamera dan lampu kembali dinyalakan. Di sana sudah menunggu Bu Harsiwi, dengan aura keibuan yang menenangkan. Percakapan dimulai ringan, tentang perjalanan dari Pamekasan, tentang audisi pertama, tentang momen-momen hampir menyerah. Ketika topik beralih ke perasaan setelah gagal juara, Valen menjawab pelan, "Sedih pasti ada, Bu. Tapi aku tahu, rezeki orang beda-beda." Jawaban itu menggantung di udara, meninggalkan keheningan beberapa detik yang terasa sangat panjang. Setelah sesi obrolan yang hangat dan penuh nasihat, suasana mendadak berubah ketika Bu Harsiwi berdiri dan berkata, "Valen, ikut ibu sebentar ya." Tanpa banyak tanya, Valen mengikuti di belakang. Kamera ikut berjalan, merekam dari kejauhan. Lorong studio yang tadi ramai kini mulai kosong, hanya menyisakan suara langkah kaki dan sedikit percakapan kru. Pintu belakang didorong, angin malam menyambut. Di area parkir khusus itu, lampu-lampu temaram memantulkan cahaya pada deretan mobil. Di antara semuanya, ada satu mobil yang tampak paling mencolok. Bodi mengkilap, desain modern, seperti mengundang mata siapapun yang lewat. Valen melirik sekilas lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia terlalu tahu batas, tak mau terlihat ngiler di depan atasan. Ia bahkan tidak berani menebak bahwa mobil itu ada hubungannya dengan dirinya. Langkah Bu Harsiwi berhenti tepat di depan mobil yang mengkilap itu. Valen masih berdiri setengah langkah di belakang, bingung harus berdiri di mana. Tiba-tiba, Bu Harsiwi berbalik, menatapnya dengan senyum lembut yang berbeda dari sebelumnya. Dari tangannya, ia mengangkat sesuatu yang kecil namun berat maknanya. Sebuah kunci mobil. Seketika, udara terasa lebih dingin, waktu seolah melambat. Kamera mendekat, fokus ke tangan yang memegang kunci itu, lalu kembali ke wajah Valen yang mulai kebingungan. "Valen," ucap Bu Harsiwi pelan tapi tegas. "Ibu dan tim ingin kasih apresiasi. Mobil ini, Ibu hadiahkan untuk kamu." Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah sunyi. Beberapa kru saling pandang. Sebagian sudah siap dengan tisu di tangan. Seolah mereka jauh lebih tahu apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Reaksi Valen benar-benar jujur, mentah dan tak terkontrol. Matanya langsung melebar, nafasnya tertahan, dan ia spontan melangkah mundur setengah langkah. "Serius, Bu? Ini buat Valen? Beneran?" Suaranya pecah, setengah antara mau tertawa dan menangis. Tangan kanannya menutup mulut, sementara tangan kiri berusaha menopang tubuh yang mendadak terasa lemas. Air mata yang tadi berhasil ia tahan di panggung, kini pecah tanpa bisa dibendung. Bahunya berguncang, suara isaknya terdengar jelas meski ia berusaha menahannya.
Bu Harsiwi mendekat, memegang bahunya dan berkata pelan, "Kamu sudah kerja keras. Kamu terima hasil dengan sangat dewasa. Piala mungkin bukan punya kamu hari ini, tapi rezeki ini iya." Kru di sekitar mulai bertepuk tangan, ada yang ikutan mengusap mata. Tidak ada yang pura-pura di momen itu. Semua benar-benar hanyut dalam kejutan yang bahkan Valen pun tak berani mimpikan. Valen kemudian diminta maju, memegang kunci itu dengan tangannya sendiri. Jemarinya bergetar saat menyentuh logam kecil yang kini tiba-tiba terasa sangat berat. Pelan-pelan, ia diarahkan untuk membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Saat pintu terbuka, aroma khas interior mobil baru menyambutnya. Valen duduk pelan, satu tangannya memegang setir, satu lagi masih sibuk menghapus air mata. Ia memandang dashboard, spion, jok yang empuk, lalu bertanya lirih, seakan pada dirinya sendiri. Allah, ini beneran buat aku. Dari luar, Bu Harsiwi tersenyum bangga, sementara kamera merekam dari berbagai sudut, dari samping mobil, dari kaca depan, dari pintu yang masih terbuka. Ini bukan sekadar adegan serah terima hadiah. Ini adalah visualisasi nyata kalimat, gagal di satu titik, menang besar di titik lain. Tak butuh waktu lama, cuplikan momen ini meledak di media sosial. Thumbnail berisi wajah Valen yang masih berlinang air mata sambil memegang kunci mobil bertebaran di beranda. Judul-judul dramatis bermunculan. Gagal juara malah dapat mobil mewah. Valen Pamekasan dihadiahi mobil oleh Bu Harsiwi. Netizen auto kaget lihat hadiah ini. Timeline penuh komentar. Ada yang langsung menulis, rezeki nggak ketuker memang. Ada yang bilang, juara 1 belum tentu dapat mobil, yang gagal juara malah dikasih mobil, keren. Tapi seperti biasa, dunia maya nggak pernah satu suara. Di tengah gelombang haru, muncul juga suara-suara sinis. Jangan-jangan ini gimmick konten. Sudah disetting biar viral. Perdebatan pun tak terelakkan. Dalam hitungan jam, Valen kembali jadi pusat perhatian nasional. Bukan karena kalah, tapi karena cara takdir mengganti kekalahan itu. Dan sekarang, kamu ada di sini, siap menonton dan mengulik cerita lengkapnya. Di video ini, kita nggak cuma bakal menayangkan detik-detik Bu Harsiwi menyerahkan kunci mobil mewah ke tangan Valen. Kita akan bongkar isi di balik momen itu. Kenapa Valen yang dipilih? Apa makna hadiah ini buat karir dan keluarganya? Bagaimana reaksi finalis lain? Sampai seberapa panas komentar netizen yang terbelah antara haru dan curiga? Karena ini bukan cuma kisah gagal juara dapat mobil, tapi tentang bagaimana sikap di belakang panggung bisa mengubah hidup seseorang. Jadi jangan di-skip. Jangan cuma lihat judulnya lalu ikut komentar. Tonton sampai akhir dan kamu sendiri yang putuskan. Ini murni rezeki dan apresiasi, atau ada cerita lain yang selama ini cuma kamu duga-duga dari... Nah itu ya teman-teman ya, video dari kami. Jadi ada beberapa part video yang terutama Valen mendapatkan sebuah mobil dari Ibu Harsiwi. Dan yang kedua itu ada kode khusus atau kode positif dari mamanya Mila untuk hubungan mereka ke depan ya. Oke, itu saja video dari kami. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya ya guys. Oke, see you!